Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Alamsah dengan NIM 103250118. Di sini matkul pengantar manajemen dengan dosen pengampu Pak Angga Pramadista Sudrajat, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang perorganisasian manajemen, membangun struktur yang efektif untuk kesuksesan organisasi. Apa itu perorganisasian? Organizing adalah proses manajerial yang sistematis untuk mengatur sumber daya, mengalokasikan tugas, dan menetapkan wewenang. Tujuannya bukan sekedar membagi pekerjaan, melainkan menciptakan sinergi di mana setiap elemen organisasi bergerak harmonis mencapai visi bersama. Mengapa pengorganisasian itu penting? Yang pertama, ada koordinasi, memastikan semua unit kerja berjalan selaras tanpa tumpang tindih, menciptakan alur kerja yang mulus. Yang kedua, ada efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan untuk mengurangi pemborosan waktu dan biaya. Yang ketiga, kejelasan peran. Setiap individu mengetahui tugas, tanggung jawab, dan kepada siapa mereka harus melaporkan. Di sini juga ada prinsip-prinsip perorganisasian, pembagian kerja division of work, mencegah tugas kompleks menjadi komponen yang lebih kecil untuk spesialisasi. Yang kedua, ada keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang untuk bertindak harus sejalan dan tanggung jawab yang diemban. Yang ketiga, ada kesatuan komando, unity of command. Setiap bawahan idealnya hanya menerima perintah dari satu atasan langsung. Yang terakhir, ada rentang kendali, span of control, jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seseorang manajer. Selanjutnya ada langkah-langkah perorganisasian. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan mengacu pada tujuan dan rencana manajemen yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada penentuan tugas, merinci seluruh aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ada pengelompokan, menggabungkan tugas-tugas sejenis ke dalam unit. Yang terakhir, ada pendelegasian, memberikan wewenang kepada individu untuk melaksanakan tugas. Di sini ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka formal, menunjukkan bagaimana tugas dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Ini bukan hanya sekadar bagan garis dan kotak, melainkan representasi visual dari hierarki, alur komunikasi, dan budaya kerja perusahaan. Di sini ada bentuk struktur organisasi. Yang pertama, ada fungsional, dikelompokkan berdasarkan keahlian, pemasaran keuangan. Yang kedua, ada divisional, dikelompokkan berdasarkan produk, wilayah, atau pasar. Yang ketiga, matriks, kombinasi kompleks dengan rantai komando ganda. Di sini ada pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah kunci efisiensi manajerial. Pengdelegasian adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Ini memungkinkan manajer untuk fokus pada hal strategis dan memberikan kesempatan bagi bawahan untuk berkembang dan belajar mengambil keputusan. Rentang kendali ideal 5-7 orang. Efektivitasnya pengawasan. Rentang kendali span of control berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seseorang manajer.
meskipun teknologi memungkinkan rentang yang lebih luas, angka 5-7 sering dianggap ideal untuk memastikan interaksi yang berkualitas. Dan yang terakhir, slide terakhir, ada kata-kata dari AA Milne. Organizing is what you do before you do something, so that when you do it is not all mixed up. Kutipan Amel ini berarti bahwa pengorganisasian adalah langkah proaktif dan persiapan yang diambil untuk memastikan tindakan di masa mendatang efisiensi dan lancar. Alih-alih kacau dan campur aduk, kutipan ini menyoroti pentingnya perencanaan dan penataan sebelum suatu acara atau tugas dimulai untuk menghindari kebingungan dan frustasi di kemudian hari, sehingga membebaskan energi mental dan fisik untuk pelaksanaan. Demikian tugas dari saya, Erik Alamsa, untuk tugas manajemen, pengantar manajemen tentang pengorganisasian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.